Siapa? Gue lagi fokus, lagi mesal. Apa? Hai guys, kembali lagi di video Erika. Di video kali ini gue berada di Jakarta. Akhirnya gue eksplor ke Jakarta lagi setelah minggu-minggu kemarin, uploadan kemarin kita upload di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Di balik gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta, kota ini juga menyimpan banyak misteri. Banyak rumah-rumah kosong di kota ini. Gue sekarang berada di rumah pengusaha kaya raya yang sudah meninggalkan rumah ini kurang lebih 9 tahun. Dan di rumah mewah ini banyak sekali menyimpan misteri di dalamnya. Jadi kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir, lihat keseruan kita explore di malam ini. Malam ini gue akan melakukan uji nyali bersama tim, kira-kira apa yang akan terjadi. Sekarang gue lagi ada di ruangan tengahnya. Maaf banget gue tidak bisa shoot bagian depannya supaya nggak ada pihak yang nggak bertanggung jawab datang ke rumah ini untuk mengambil barang atau memberantakin rumah ini. Jadi gue tidak bisa mengambil footage bagian depan. Jadi gue langsung aja ke dalam dan ini ruangan tamunya. Di samping gue ini udah ada buffetnya yang dimana dulu beliau pemilik rumah ini tuh menyimpan banyak buku-buku dan juga beberapa foto-foto di dalam buffet ini. Tapi nanti yang akan gue fokuskan di sini itu lebih ke asisten rumah tangga rumah ini guys. Bukan ke pemilik rumah ini. Karena katanya Astuti menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ini. Buat lebih lengkapnya nanti gue jelasin ke kalian. Jadi kalian harus pantengin terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kiri ini ada ruangan kecil menuju ke sebuah ruangan yang gue nggak tahu ini bisa dibuka atau enggak karena gagang pintunya nggak ada guys. Kemungkinan ini kayaknya garasi karena di sini tuh udah ada rak sepatu. Dan perlu kalian tahu pemilik rumah ini tuh meninggalkan rumah ini beserta barang-barangnya. Jadi nggak ada yang dibawa satupun kecuali barang-barang berharga atau surat-surat penting. Kayak sepatu, lemari, baju semuanya ditinggalkan begitu aja oleh pemiliknya guys. Nggak kayak yang biasanya kan, saklarnya. Di sini kita mau menuju ke, gue kaget sama pintu ini. Ini kemungkinan ruang penyimpanan ya kan, ruang penyimpanan di bawah tangga. Lumayan lah ya buat nyimpen barang-barang yang udah lama nggak kepake di sini. Ini juga bisa menjadi ide juga buat kalian kalau punya rumah, menyimpan barang-barang tuh bisa di bawah tangga dan ditutup seperti ini biar kelihatan rapi dan estetik. Sekarang ke bagian tengah dari rumah ini. Rumah ini tuh ditinggalkan pemiliknya tahun 2016 yang dimana kurang lebih baru 9 tahun rumah ini ditinggalkan. Tapi ketika gue menginjak ke kaki di rumah ini, hawanya, vibes-nya dan juga berantakannya itu berasa udah ditinggal puluhan tahun. Padahal baru 9 tahun, menurut gue 9 tahun itu belum yang terlalu lama gitu. Tapi ketika kita melihat sekelilingnya udah kayak ditinggalin udah puluhan tahun. Dan masih belum diketahui pasti kemana pemilik rumah ini pergi. Karena tetangga sekitar Pak RT, Pak RW semuanya itu nggak tahu keberadaan pemilik dari rumah ini. Yang menarik perhatian gue bukan dari pemilik rumah ini, tapi melainkan asisten rumah tangganya yang bernama Astuti. Astuti menghembuskan nafas terakhirnya di dalam rumah ini. Dan Astuti kerja di rumah ini itu sudah 4 tahun guys. Nanti akan ada sosok yang hadir atau yang mendekat di sekeliling kita lihat aja. Tapi so far gue berdiri di sini masih aman-aman aja. Mungkin sambutannya masih baik karena kita di sini datang hanya untuk explore, hanya untuk mendoakan dan juga nggak ganggu sama sekali gitu. Insya Allah kehadiran kita di sini niat kita nggak ada yang macam-macam jadi aman-aman aja. Di sini ada lemari lagi. Kalau dilihat dari lemarinya, ini adalah lemari yang udah tua, lemari yang cukup lama dan ini barang-barang itu udah berserakan. Gue nggak tahu siapa yang berantakin, tapi yang pasti adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari sesuatu yang bukan miliknya. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah mengambil barang sesuatu sebagus apapun di tempat terbengkalai. Kayaknya tuh sayang gitu kalau nggak diambil. Tapi gimana gue mau ngambil? Kan bukan punya kita. Di sebelah kiri sini apa ya? Sesuatu yang berisik gitu di balik dari jendela ini. Halo, siapa? Ada orang? Gue lebih takut ke orang sih guys. Tapi insya Allah aman ya karena kita datang ke sini udah izin. Masyarakat sekitar juga udah tahu. Tadi juga diliatin juga kita masuknya. Insya Allah kita masuk aman, keluar juga
aman. Di lemari ini udah kosong melompong ya, karena semuanya udah dikeluarin barang-barangnya nih, berserakan semuanya. Katanya tuh ada foto keluarganya, cuman gue belum nemu nih foto dari keluarga ini gitu. Pemilik rumah ini tadi gue udah kasih tahu ya, pengusaha kaya raya yang tinggal di Jakarta, namun sekarang keberadaannya belum diketahui pasti kemana karena sudah meninggalkan rumah ini tanpa berpamitan ke tetangga sekitar udah 9 tahun. Dan rumah ini nggak pernah didatengin siapapun gitu, baik anaknya yang punya atau keluarganya. Nah, di sebelah sini ada dapur. Kalau dilihat dari dapurnya, ini dapur-dapur orang kaya ya, dan gue yakin banget kalau rumah ini tuh rumah tahun 90-an. Kalau kita ke dapur, berarti yang sering di dapur itu siapa? Sosok Astuti itu dulu ya sering di dapur ya, namanya asisten rumah tangga pasti lebih banyaknya di dapur ya kan. Berarti ini dulu semuanya. Biasanya di dapur ini tuh sering banyak piring-piring cantik yang udah lama nggak dipakai. Ya bener kan? Ini adalah kerjaannya ibu-ibu nih. Ini dikeluarin tuh biasanya pas momen-momen tertentu. Kayak lebaran atau hari-hari besar gitu guys. Ini bisa aja kan gue bawa pulang, tapi gue memutuskan untuk tidak membawa pulang karena ini bukan hak saya. Terus di sini ada kompor dan lain-lain guys. Ini bagus-bagus banget ya. Dan rumahnya tuh tertata rapi, walaupun ini udah berantakan tapi gue udah bisa bayangin kalau dulunya rumah ini tuh rapi. Ini rumahnya tuh ada 2 lantai, lantai atasnya sih menarik perhatian gue banget ya guys. Gue tuh dari tadi ngeliat ini apakah ada yang lewat, lihat tuh di atas ada bayangan yang lewat atau apa, bakalan epic banget sih. Dan gue nanti akan compare energinya tuh lebih kuat di atas atau di bawah. Kalau misal di atas kita akan melakukan uji nyali di atas, kalau di bawah ya kita akan melakukannya di bawah. Sekarang kita mau ke ruangan ini, dan di ruangan ini ada kayak pintu sliding tua gitu. Ini bagian belakangnya guys, kamar belakang gitu ya. Ini rumahnya luas banget sih guys. Ini gue di bagian belakang samping gitu. Ini kemungkinan tuh ada 2 kamar yang gue kayak mengira-ngira aja apakah ini kamarnya Astuti atau pembantunya yang lain atau supirnya atau pak kebonnya gitu, nggak tahu. Kalau memang benar kamarnya Astuti, kamar yang penuh kenangan. Yuk. Nah tadi ya di bagian jendela sini kan kayak berisik, kayak ada orang gitu ya guys. Ternyata di situ kayaknya ada taman. Coba sini deh. Ada tempat duduknya juga. Awas becek ya. Tuh di situ ada tempat duduknya juga warna putih. Kayak banyak yang liatin gitu. Sebelah kiri, terus kiri. Ya kan, pantesan di situ suaranya sangat ramai karena itu tuh kayak kebun taman gitu yang dimana banyak tempat duduknya. Kok di situ berisik banget ya? Dari tadi kan kita ekspor ke bagian dapur, ruang depan, ruang tamu, kamar karyawan, tapi kita belum ekspor ke dalam kamar dari pemilik rumah ini. Ini kamar di lantai 1-nya ya guys. Gila, ini AC aja berantakan banget semuanya. Di sini juga ada kaset-kaset zaman dulu, ada Ikro juga. Ini masih banyak lagu-lagu gitu. Berarti dia koleksi banyak banget tahu kaset-kaset. Di sini juga banyak dokumen-dokumen plus ada Al-Quran. Masya Allah, ada Al-Quran. Ada Al-Qurannya ada 2 guys. Nah ini bagian kamar mandinya. Softoknya baru dipakai 1 guys, udah langsung ditinggalin. Dia yang 35 cm yang bersayap, sama kayak punya gue di rumah. Apa ini ada kamar di dalam kamar? Kemungkinan ini adalah master roomnya kali ya, soalnya ini gede banget sih. Oh ini adalah walk-in closetnya. Bentar, di sini kayaknya banyak foto-foto dari pemilik rumah ini. Mohon maaf buat kalian yang di rumah nggak bisa gue ngeliatin dengan jelas karena privasi ya. Tapi gue mau lihat. Oh dia orang penting sih. Udah keluar negeri woy. Kalau orang-orang dulu tuh emang suka banget nih nyimpen fotonya tuh pasti kayak gini nih, film foto gitu ya kan. Kalau sekarang mah udah di HP, dari kamera. Kalau dulu tuh pasti dicetak. Ini buat kenang-kenangan. Kenapa ini ditinggalin ya? Ini kan kenang-kenangan guys. Ini di kapal, jalan-jalan mulu. Literally jalan-jalan ke luar negeri mulu guys. Terus ini fotonya banyak banget. Gue nggak mungkin bukain semuanya karena gue nggak bisa lama-lama juga di sini ya. Nggak baik juga lama-lama di tempat kosong, di tempat terbengkalai, karena ini udah jadi tempatnya mereka yang tidak terlihat. Rumah kalau udah ditinggalkan lebih dari 40 hari pasti hawanya sudah beda. Ini lemarinya lemari tua nih guys. Gue mau buka lemarinya ya, walaupun ini nggak ada kuncinya. Kita coba. Isinya udah pada di sini semua. Udah berjamur semuanya. Dia lulusan Universitas Indonesia Ilmu Kedokteran. Di sini juga ada buku-buku Yasin, buku-buku pengetahuan semuanya. Ini gue jadi berpikiran kalau rumah ini tuh ditinggalkan dalam keadaan buru-buru karena bener-bener semuanya tuh ditinggal. Mungkin yang dia bawa tuh cuma surat-surat yang bener-bener penting aja kali ya. Ini lantai 2 apa lantai 3 sih? Ini kata gue mah dijarah ini mah.
Gue sekarang udah ada di lantai 2, di koridor lantai 2 yang dimana sebelah sini tuh cuman kamar mandi sama kamar-kamar semua. Ternyata di lantai 2 ini kondisinya sangat memprihatinkan ya, super berantakan banget, dan gue yakin ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab yang bukain ini semua buat mencari sesuatu yang emang mereka cari. Dan di depan gue ini udah ada beberapa foto-foto yang mungkin nanti gue blur ya supaya tidak ada pihak yang tersinggung. Ada banyak sekali foto-foto yang dimana gue jadi tahu setelah melihat foto-foto keluarga ini kalau pemilik rumah ini itu memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Terus di sini gue menemukan suatu hal yang menarik, film esek-esek guys. Menemukan film esek-esek di rumah terbengkalai. Tapi ini kasetnya udah nggak ada. Oh masih ada. Ya Allah demi Rasulullah. Siapa? Enggak, sumpah. Itu gerak enggak sih? Apa cuma suara doang? Gue lagi fokus, lagi emes sama. Gue deg-degan beneran tahu. Tapi kita nggak bisa lama-lama di sini. Padahal gue belum menceritakan kisah Astuti. Tapi gue akan tetap menceritakan. Jadi kalau lantai 2 nggak aman, nanti kita uji nyalinya di bawah. Bentar guys, gue mengumpulkan niat dan keberanian dulu untuk mengecek kamar itu. Kayak menurut gue di sini auranya udah nggak bener. Pengap banget sumpah, dan bau obat, bau banget. Kayaknya gue nggak bisa lama-lama di atas, jadi gue akan menceritakan kisah Astuti di bawah. Yang penting kalian tetap pantengin di sini ya, karena di tempat terbengkalai itu emang nggak bisa ketebak. Gue berencana mau ngomong di atas, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan, jadi kita kayaknya turun ke bawah aja lagi guys. Mungkin di lantai 2 juga, karena banyak banget barang-barangnya dan energinya itu lebih kuat di lantai 2. Jadi itu ada media mereka untuk ngasih tanda kalau mereka itu ada guys. Tapi jujur banget nih, gue nggak ngeliat sesuatu, gue nggak ngeliat apa-apa. Cuman gue di sini ngerasain kayak keteken, nggak enak, ngap, gerah banget, situasi yang kayak nggak aman, kayak orang diliatin gitu. Kalian sadar kan kalau misal lagi di suatu tempat tuh kayak diliatin banyak orang? Nah, itulah yang gue rasain sekarang di sini. Kita di sini tuh 3 orang, gue, Per, dan juga Rafli. Jadi nggak mungkin banget kalau gue sendirian di dalam rumah ini, karena kalau ada apa-apa takutnya membahayakan juga. Nah, Rafli itu selalu ada di belakang kamera untuk memastikan kalau gue itu baik-baik aja. Nah, sekarang dia udah turun duluan. Dia katanya mual. Tuh, lu bawa minum kan? Minum dulu aja. Tadi sih kata bapak penjaga dari rumah ini sih nggak ada ya. Rumah ini nggak ada siapa-siapa, Mbak. Tadi aja penjaga rumah ini kayak gini. Mbaknya yakin masuk. Awalnya dia taunya gue sendiri. Kalau sendiri, saya nggak menyarankan. Takutnya ada sesuatu yang terjadi di dalam. Gue memutuskan untuk menceritakan kisah Astuti di sini aja. Tangga ini di antara lantai 1 dan lantai 2. Astuti sudah bekerja selama 4 tahun. Astuti merantau dari daerahnya ke Jakarta untuk mencari rezeki. Tapi sangat disayangkan, dia malah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ini karena suatu hal yang masih belum pasti gitu. Meninggalnya karena sakit, atau karena jatuh, atau hal lain lah gitu. Gue gak sampai mau ngomongnya. Astuti ini termasuk asisten rumah tangga yang dikenal sangat ramah oleh masyarakat sekitar. Dia selalu menyapa tetangga-tetangga sekitar dan dia selalu senyum ke siapapun yang lewat di depan rumah ini gitu. Sampai dia tuh dikenal sama ibu warung, tukang galon, terus tukang sayur, semuanya tuh mengenali Astuti karena sosok yang baik, menyenangkan, dan juga ramah. Jujur sampai hari ini meninggalnya Astuti itu masih menjadi misteri, dan kemana perginya penghuni rumah ini pun masih menjadi misteri. Belum ada yang bisa memecahkan dan ngasih kepastian pasti gitu guys. Astuti meninggalnya kenapa dan pemilik rumah ini tuh kemana. Beritanya tuh masih simpang siur sekali sampai hari ini. Tapi ada salah satu warga yang mengatakan bahwa Astuti itu meninggal karena stres, depresi, karena tekanan pekerjaan yang sangat berat, dan dia mengetahui kalau suaminya di kampung halamannya itu memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, setelah Astuti itu meninggal di rumah ini, pemilik dari rumah ini tuh nggak lama juga meninggalkan rumah ini guys. Setelah rumah ini tuh kosong beberapa tahun, ada warga sekitar yang lewat di depan rumah ini dan dia dilihatkan sosok perempuan di lantai 2 yang menghadap ke jalan kayak duduk dengan muka datar. Nggak hanya itu, ternyata ada ojek online juga yang lewat di depan rumah ini melihat sosok perempuan juga yang duduk tapi kayak kakinya tuh bergelantungan ke bawah gitu. Ojol tersebut itu ngomong ke satpam kalau itu siapa yang ada di atas. Satpam pun kaget karena satpam dan warga sekitar tahu kalau rumah ini udah kosong kurang lebih 9 tahun. Warga sekitar itu menyimpulkan apakah itu sosok arwahnya Astuti atau yang menyerupai Astuti. Tapi selama gue di sini selama 1 jam, gue belum melihat sosok tersebut dan gue belum
merasakan kehadiran sosok tersebut ada di sekitar gue. Walaupun gue tahu di sini banyak sekali makhluk tak kasat mata berbagai bentuk, mungkin ada yang dari luar atau yang emang udah menetap di sini dan mereka jaraknya pasti dekat banget dengan kita. Tapi perlu diingat kalau kita sopan, kita tidak mengganggu, insya Allah mereka juga tidak mengganggu kita. Sumpah ya, dari tadi gue ngomongin Astuti, ngomongin pemilik rumah ini, dan gue udah eksplor ke rumah ini, gue bener-bener merinding banget. Energinya di sini luar biasa banget sih guys. Semakin gue duduk di sini kayak di belakang tuh kayak banyak banget orang gitu loh. Mungkin kalian yang indigo bisa relate sama apa yang gue katain. Orang kaya banyak banget yang meninggalkan rumah mewahnya. Sedangkan orang yang kurang mampu, mereka bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan sebuah rumah. Itu pun kadang belum tentu dapat gitu. Jujur momen-momen kayak gini tuh sangat disayangkan. Tapi ya inilah memang terjadi. Dan banyak sekali rumah-rumah mewah, gue bisa katakan ribuan rumah mewah tuh terbengkalai di Indonesia. Guys, gue juga akan menceritakan sebuah kisah viral pada tahun 90-an. Mungkin kalian yang udah pernah denger ceritanya atau kalian udah gak asing sama ceritanya, tapi gue akan menceritakan lagi secara singkatnya supaya kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terkadang niat baik kita itu bisa berujung naas. Seseorang kehilangan nyawanya karena menagih hutang. Kalian pernah dengar cerita itu? Ada seorang perempuan bernama Puji. Puji itu tinggal di Jawa Timur, lebih tepatnya di Surabaya. Puji ini bertetangga dengan Nyonya Astini. Nyonya Astini adalah seorang ibu dari 3 anaknya. Dan Nyonya Astini ini memiliki suami yang pekerjaannya serabutan. Nyonya Astini ini meminjam uang Puji sebesar 20.000 pada tahun 1994, nominal uang yang lumayan besar pada saat itu. Nyonya Astini bilang ke Puji meminjam uang 20.000 itu untuk membayar hutang ke warung. Dipinjaminlah sama Puji uang 20.000. Puji pun meminjamkan uang sambil ngomong jangan lupa diganti ya. Mau berapapun kamu pinjam uang, sedikit ataupun banyak, namanya meminjam uang itu harus dikembalikan. Beberapa hari kemudian Astini ini nggak membayar utangnya. Puji pun menagih. Astini selalu beralasan belum ada uangnya, nanti aja. Oke, Puji memaklumi itu semua. 3 minggu, 4 minggu, sampai berbulan-bulan, Astini tidak membayar utangnya. Tepat di bulan Februari sore hari, Puji datang ke rumah Astini untuk menagih utangnya. Seperti biasa ya guys, kenapa yang utang itu lebih galak daripada yang ngutangin? Si Puji itu adu mulut lah sama Astini. Sampai akhirnya Astini nyuruh Puji untuk masuk ke dalam rumahnya. Masuklah Puji ke dalam rumahnya, duduk di ruang tamu. Astini bilang kalau mau ke belakang. Puji beranggapan dia mau mengambilkan minum. Kalian tahu nggak apa yang diambil sama Astini? Astini mengambil sebuah pisau. Yang dimana pisau itu buat menyerang Puji. Gila, gara-gara utang 20.000, badannya Puji itu dibelah-belah menjadi 10 bagian. Kasus ini meledak, viral, sampai akhirnya diketahui ke pihak kepolisian. Dilakukan sebuah penyelidikan, dan Nyonya Astini ini tidak merasa bersalah sama sekali, tidak ada muka penyesalan. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam lagi, Nyonya Astini ini sudah 2 kali menghilangkan nyawa seseorang karena hutang piutang. Niatnya baik ya, Puji meminjamkan uang Nyonya Astini tapi malah berujung meninggal dunia. Dari kisah ini kita jadi belajar harus lebih hati-hati lagi sama orang lain. Itu adalah kisah yang cukup viral di tahun 90-an dan masih mengenang di ingatan dan hati gue karena gara-gara uang 20.000 harus kehilangan nyawanya. Gue sekarang masih ada di rumah ini yang dimana rumah pengusaha kaya raya yang udah kosong 9 tahun ini, dan sekarang kita akan melakukan sebuah uji nyali bersama gue dan juga tim. Kita 3 orang aja, kita akan diem merasakan apa yang ada di sini gitu. Tapi jangan ada yang tatapan kosong ya. Kita berdiri aja di sini beberapa menit, nanti kita tanya apa yang dirasain sama tim gue. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diem dulu, apakah sosok yang ada di lantai 2 bakalan datang ke sini. Jadi kita diem aja, merasakan. Biasanya kalau kita diem, suatu hal yang gaib itu akan datang dan mendekat. Kenapa kalian tengok kanan kiri? Kalau misal ada apa-apa, kita deket sama pintu keluar kok. Misal ada apa-apa, lo langsung ambil Lampu, gue langsung ambil. kamera, gue lari. Kayak ada sesuatu yang ngintip gitu dari situ. Tuh gelap banget di situ. Karena kita semua bertiga sama-sama kompak, lihat ke arah yang sama. Kita nggak nantang, kita cuma ingin merasakan aja apa yang terjadi di sini. Ada suatu hal yang mengamati di gelapan bagian ujung situ ya. Kayaknya aman aja di bawah sini. Iya kan? Apa? Ayo. Itu lampu diselamatin dulu.